Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fatsunis, welcome back to Popa, podcast on Fatsun, update and interaktif. Di tengah hiruk-pikuk kampus yang kadang bikin kepala tuh rasanya pusing banget. Apalagi di minggu-minggu ini yang menjelang UAS. Nah, kali ini Popa hadir buat jadi ruang dialog, ruang diskusi hangat yang akan nemenin kamu bersama aku, Riri, si paling happy. Kali ini Riri nggak sendirian nih teman-teman Popa, karena Riri ditemenin sama sosok inspiratif perempuan hebat yang tidak hanya berprestasi, tapi menjadi representatif dari kampus tercinta kita nih, kampus Winsiber Senurjati Cirebon. Nah langsung aja nih kita sapa-sapa Telisma selaku Duta Kampus Wakil 1 Winsiber Senurjati Cirebon. Halo Telisma. Halo. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaannya Telisma menjadi salah satu narasumber di podcast On Fatsun edisi pertama nih Kak? Sebelumnya sebuah kehormatan ya karena ada undangan dari Fatsun dan ini acara podcast yang tentunya penting dan juga tentunya menarik buat kampus sendiri karena kita kan di sini membahas tentang hal-hal yang ada di kampus. Tentunya ini akan sangat bermanfaat gitu bagi teman-teman mahasiswa yang ada di Winsiber Senurjati Cirebon khususnya. Wah, aku juga sangat senang sih ketika Kalisma mau meluangkan waktunya untuk sedikitnya ngobrol dan juga berjumpa sama Fatsunis di luar sana nih Teh. Nah, Telisma mungkin boleh kali kita kenalan dulu sama sobat-sobat Popa karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang nih Kak. Mungkin boleh diceritakan pengalaman Kakak sejauh ini gitu. Oke, halo sahabat Kopa, perkenalkan nama saya Lisma Mulia sebagai Duta Kampus Wakil 1 Winsiber Senurjati Cirebon. Di sini saya aktif selain di Duta Kampus, juga tentunya sebagai mahasiswa ya Teh, karena sekarang lagi menjelang UAS, jadi mungkin persiapannya lebih kepada ujian sih Teh, dan juga untuk persiapan KKN, karena semester 6 itu sekarang kita berarti libur semester ini untuk persiapan KKN gitu Teh. Jadi selain kesibukan itu paling ikut-ikut perlombaan dan juga mungkin sebelumnya sempat di HMD juga dan juga UKM Hayat Teknik Sulturan dan juga untuk tahun sekarang sih cukup di duta aja kan. Iya. Wah, ternyata perjalanan Kalisma ini sangat banyak sekali ya pengalaman-pengalaman dari ikut lomba, ikut himpunan, ikut UKM, dan sekarang menjadi duta kampus. Sangat panjang dan sangat menginspiratif sekali nih Kak. Nah, ngomong-ngomong soal duta kampus, menurut Karisma sendiri nih, apa sih gitu? Untuk apa adanya duta kampus sendiri dan gimana sih proses seleksinya? Barangkali dari sobat-sobat di luar sana tuh penasaran gitu, Kak. Oke, untuk Duta Kampus sendiri ini merupakan salah satu program dari DEMA Institute sebelumnya, DEMA UIN mungkin sekarang ya. Nah, untuk Duta Kampus sendiri sebetulnya kita itu bertugas gitu ya, berperan untuk mengenalkan kampus ke halayak yang ramai dan juga sebagai promotor untuk mahasiswa dan juga dari pihak rektorat, para akademisi gitu untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kampus, mengenalkan kampus agar semakin banyak gitu yang mau berkuliah di Winsiber Senurjati Cirebon dan juga tentunya Duta Kampus itu sebagai representasi dari mahasiswa yang lainnya seperti itu. Dan untuk perjalanannya sendiri itu sebetulnya ada beberapa seleksi tuh Teh. Dari mulai pemberkasan, kita berkas-berkas, terus juga nanti ada pemberkasan secara fisiknya yang awalnya kan online, fisik, terus setelah itu kita ada pemotretan, terus juga ada unjuk bakat, terus juga kita ada seleksi untuk masuk ke grand final. Nah, di situ baru menentukan siapa duta kampus utamanya, wakil 1 dan wakil 2. Seperti itu. Ternyata proses seleksinya cukup panjang sekali ya Kak, dan tentunya perjalanan itu tidak mudah sekali gitu. Ternyata benar di balik selempang tuh cerita perjalanannya sangat luar biasa ya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu juga nih Kak, apa sih benefit yang udah Kakak rasakan selama kurang lebih hampir 1 tahun ya menjabat di Duta Kampus ini? Dan mungkin bisa dikasih tahu juga nih motivasi Kakak mengikuti Duta Kampus itu seperti apa? Untuk Duta Kampus sendiri motivasinya sebetulnya berdasar dari pribadi Risma yang memang senang sama public speaking. Terus Risma rasa kemarin kan di tahun kemarin sempat di HMJ dan Risma rasa belum cukup nih pengalamannya kalau memang cuma lingkup jurusan, mau nyoba untuk pengalaman di lingkup kampus seperti apa dan pengen mengenalkan kampus lebih
lebih luas lagi gitu ke masyarakat, ke mahasiswa yang lain, kepada calon-calon mahasiswa baru di sini kayak gitu. Jadi dari motivasi untuk ingin menggali lebih banyak tentang materi public speaking gitu, potensi tentunya mengasah skill pribadi, dan juga pengen banyak ngerangkul gitu mahasiswa-mahasiswa yang lain, khususnya kaum perempuan, untuk bisa loh kita juga aktif dan juga kita bisa mencapai apa yang mau kita kembangkan kayak gitu. Itu sebenarnya motivasinya. Motivasinya ternyata sangat banyak sekali ya Karisma, melihat dari lingkungan juga tentunya, dan ada keinginan pribadi untuk terus bisa berdampak bagi diri sendiri, bagi kampus juga gitu tentunya. Nah mungkin apa sih visi misi yang kakak usung nih ketika menjadi duta kampus? Karena pengen tahu nih kak, supaya kita juga semakin dekat nih dengan duta kampus. Visi misinya tentunya yang pertama, visi misinya tentunya ingin bisa bermanfaat sebetulnya buat mahasiswa yang lain ya, karena Risma rasa kalau kita udah mau memilih untuk berproses ataupun mencapai suatu hal, rasanya tidak cukup untuk diri kita sendiri, kita juga harus bisa bermanfaat dan juga dibagikan untuk orang lain. Jadi visinya itu yang pertama pengen bermanfaat buat orang lain, terus juga pengen mengenalkan kampus, tentunya membranding kampus dengan baik gitu ke mahasiswa yang lain, dan bisa menjadi representasi yang baik gitu bagi mahasiswa yang lain, entah itu dari teladannya, prestasinya gitu, terus juga keaktifannya, dan contoh positif untuk orang yang kayak gitu. Ternyata visi misinya juga sangat keren sih. Aku jadi sedikit tertarik nih untuk ikut juga bergabung dalam keluarga besar duta kampus Insinyur Jati Cirebon, karena ternyata sangat bermanfaat banget ya sobat Pova gitu, sebagai duta kampus nih benefitnya banyak gitu ya Talisma. Nah menurut kakak urgensi apa sih dan tujuan utama dari duta kampus gitu? Tujuan utamanya tentunya lagi-lagi ya, karena duta kampus itu berperan sebagai wajah dari kampus itu sendiri. Jadi tugas utama dari duta kampus adalah bagaimana kita bisa mengenalkan kampus dengan sebaik mungkin agar kampus ini bisa dipandang baik, dipandang positif kayak gitu. Terus juga karena kan UIN itu kan sebuah lembaga yang memang, kalau lembaga itu kan di dalamnya banyak stakeholder gitu yang berperan penting, dan salah satunya adalah mahasiswa, dan tentunya salah satu peran duta kampus adalah bagaimana kita bisa menghadirkan atau bisa mengenalkan supaya banyak yang lebih banyak itu yang mau masuk kampus, dan juga bahwa kuliah itu seru loh, dan kita bisa mengembangkan potensi kita di sini dengan berbagai hal, entah itu di organisasi kuliah tentu yang utama, terus juga prestasi, terus juga memperbanyak relasi dengan orang luar, dan itu kuliah mungkin salah satu nilai plus yang tidak bisa kita dapatkan di luar itu, seperti itu. Ternyata sangat luar biasa juga ya, dari tujuan utama dari seorang duta kampus itu gak cuma sekadar menjadi wajah aja, tapi banyak banget bisa berdampak bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkungan Institusi Jati Cirebon, apalagi kampus kita tuh baru menjadi kampus unggul gitu ya Kak Risma. Nah mungkin gimana nih Kak upaya konkret kakak dalam membangun citra positif sebagai duta kampus dan untuk mengenalkan juga nih duta kampus kepada lingkungan kita? Tentunya upaya konkret itu ketika mandat telah diberikan gitu ya, sebagai entah itu duta kampus utama, wakil kedua, bahkan mungkin peserta-peserta yang lain, tentunya kita punya visi, punya tugas yang sama, bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik, dan tentunya kita juga harus mampu mengembangkan amanat itu, mempertanggungjawabkan amanat itu dengan sebaik mungkin. Dan salah satu mungkin yang bisa kita lakukan untuk upaya konkret itu banyak menjalin relasi dengan pihak luar, ataupun mengikuti misalkan perlombaan nasional, internasional. Itu juga kan bentuk dari upaya konkret kita, bagaimana kita berperan atau memiliki posisi sebagai ini kita mahasiswa dari UIN loh, dan orang-orang pun dari sana kan bisa melihat, oh ini peserta dari kampus UIN Jati Cirebon, atau kita aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, masyarakat gitu. Walaupun tidak di prestasi, kita bisa di organisasi kayak gitu. Organisasi sekarang mungkin cukup lumrah dan cukup banyak ya, volunteer, studi exchange, itu juga bisa menjadikan itu sebagai jalan untuk kita bisa dikenal bahwa ini loh kampus kita.
Ternyata langkah konkretnya banyak banget sih yang bisa dilakukan gitu. Nggak hanya menjadi seorang duta aja, tapi mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai macam program yang disebutkan Kalisma tadi, volunteer, studi exchange. Nah, ngomong-ngomong studi exchange, kayaknya Kalisma pernah ya ikut studi exchange. Iya. Mungkin boleh di-sharing sedikit kan? Ya, Risma sebetulnya tepatnya tahun kemarin ya terpilih dari jurusan sejarah peradaban Islam karena Risma dari jurusan sejarah peradaban Islam. Jadi waktu itu ada program pertama perdana dari fakultas namanya IMP International Mobility Program, yang mana kita mengadakan program ke luar negeri khususnya ke Malaysia untuk negara pertamanya. Jadi di sana kita bagaimana menjalin relasi MOU hubungan dengan pihak kampus di sana yang juga jurusan FUA gitu, Fakultas Usul Pendidikan ada. Dan di sana Risma terpilih, ada 2 mahasiswa sebetulnya deh. Risma sama teman Risma berdua berangkat, dan di sana kita tentunya dapat pengalaman baru gitu, terus juga punya tantangan tersendiri, pembelajaran tersendiri, bagaimana kita bisa mengenalkan kampus kita di luar negeri, bukan lagi di skala nasional, tapi di wajahnya luar negeri seperti apa gitu, kancah internasional. Keren banget sih Kalisma, karena gak banyak orang bisa mendapatkan kesempatan mengikuti program studi exchange ini ya. Ini sangat luar biasa ya Kalisma. Nah, Facunis, tadi kita udah sedikit bincang-bincang mengenai duta kampus dan bagaimana sih duta kampus bisa berdampak bagi mahasiswa di UIN Sibersinergi Cirebon nih. Ngomong-ngomong soal duta kampus juga, Telisma ini duta kampus wakil 1 putri nih. Pas banget sama isu yang mau kita angkat, isu keperempuanan. Nah, Kalisma, menurut kakak gimana sih caranya perempuan itu bisa menunjukkan potensi dan kehebatannya tanpa harus menjadi public figure dulu atau menjadi pejabat dulu nih Kalisma, gimana tuh? Oke, untuk potensi sendiri ya, sebetulnya semua orang itu kan punya anugerah tersendiri. Ada orang yang punya anugerahnya memang di public speaking, di bicaranya itu memang bagus gitu, aktif. Terus juga ada yang mungkin di seni peran, ada dari segi intelektual, ataupun dan lain sebagainya, banyak anugerahnya. Nah, cuman kan yang perlu menjadi PR adalah bagaimana kita mengenali potensi tersebut. Dengan cara apa? Nah, teman-teman bisa dengan mengembangkannya melalui ikut-ikut program lingkungan kayak gitu, atau di masyarakat atau organisasi. Nah, di situ teman-teman nanti akan mengetahui kiranya apa nih yang membuat teman itu bahagia, terus juga ngerasa oh di sini nih kemampuan saya bisa diolah. Misalkan ada yang senang dengan public speaking, ketika dia ikut organisasi dan dia bisa dipercaya sebagai MC ataupun dipercaya sebagai narasumber dan di sana dia merasa nyaman, nah otomatis di sana kan potensinya sudah terlihat. Nah, tinggal ditekuni, konsisten, terus belajar, dan jangan pernah merasa puas. Dan kalau semisal keberanian itu sudah ada, persiapan itu sudah ada, tinggal kesempatan, nah itu puncaknya nanti insya Allah akan berada di titik suksesnya yang terbaiknya di versi dirinya sendiri. Dan jangan pernah merasa bahwa saya belum bisa menjadi apa-apa karena saya masih menjadi orang kecil. Teman-teman jangan pernah ngerasa khawatir, dan semua orang juga ada pada fase tersebut. Cuman tinggal bagaimana kita mau melangkah sedikit-sedikit gitu, merangkak bagaimana kita bisa berproses, karena orang besar pun pada awalnya dari orang kecil terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman nanti ada di puncaknya sukses tersendiri, nanti pun teman-teman akan dikenal sebagai orang besar, orang berdampak. Dan jangan dipandang orang besar itu orang yang bisa memberikan pengaruh kepada ribuan orang atau seorang, tidak. Seorang ibu rumah tangga pun ya, seorang perempuan ketika ia berhasil bisa menjadi ibu yang baik, istri yang baik, itu juga suatu pencapaian yang besar. Sebagaimana ibu sebagai madrasah utama, ketika dia bisa melahirkan generasi emas, nah tentunya kan generasi emas itu akan sangat bermanfaat bagi bangsa, agama, negara, seperti itu deh. Ternyata untuk menjadi perempuan yang bisa menunjukkan kehebatan, potensi itu tidak mesti menjadi public figure atau orang hebat ya Telisma, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu, seperti di lingkungan rumah tadi, ketika menjadi seorang ibu rumah tangga juga ya Teh. Nah, ngomong-ngomong tadi juga disinggung juga nih soal organisasi. Nah, biasanya perempuan tuh ada aja yang dipercaya menjadi seorang pemimpin nih Telisma gitu. Tapi tidak jarang juga ada keraguan di dalam hatinya, ada keraguan dari orang luar juga. Nah, gimana sih jika Kalisma berada di posisi tersebut? Gitu. Oke, memang ketika perempuan itu menjadi seorang ketua ya, seorang pemimpin,
Gitu. Di masyarakat mungkin khususnya di lingkungan kita mungkin itu hal yang belum lumrah misal karena keseringan kita ketua pemimpin itu dari seorang laki-laki. Tapi coba kita untuk di pemikirannya coba diubah bahwa pemimpin itu bukan jangan kita patok dengan gender laki-laki atau perempuan, tapi mari kita lihat pemimpin itu dari segi kualitas dia, apakah dia layak memang untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Nah, ketika di satu lingkungan atau di satu organisasi ada perempuan yang memang kualitasnya itu mumpuni di bidang kepemimpinan dan dia bisa merangkul sama, dia juga punya visi misi yang baik, kenapa tidak gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi untuk keraguan itu tentunya yang pertama dengan pembuktian sih. Yang penting aksi nyatanya ada, jadi setelah visi misi itu ada, konsisten, yang penting kita buktikan, nanti pun masyarakat akan menilai seorang perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Wah, benar banget nih. Aku setuju dengan pendapat dari Kalisma ya, bahwasannya seorang perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Tergantung bagaimana cara kita bisa melakukan tindakan-tindakan nyata untuk berdampak di lingkungan masyarakat tersebut. Tentunya jangan berpatok pada gender aja sih tadi ya, karena zaman sekarang kan udah muncul isu kesetaraan gendernya sih Kalisma gitu. Nah, tapi di samping itu ada yang beranggapan juga nih Kalisma, kalau misalkan ketika seorang perempuan yang memimpin suatu organisasi atau suatu komunitas, suatu lingkungan lah ya Kalisma, kadangkala perempuan itu lebih emosional gitu, gampang merasa capek atau gampang merasa bad mood gitu. Nah, mungkin gimana sih tanggapan dari Kalisma sendiri gitu untuk hal-hal tersebut gitu? Terkait dengan perempuan ketika menjadi seorang pemimpin ya, sebetulnya kan perempuan itu fitrahnya memang dari segi emosinya itu lebih besar dibanding laki-laki. Kalau laki-laki kan dari segi logikanya mungkin yang lebih besar ya. Jadi kadang perempuan suka dianggap bahwasanya ketika dia berambisi, misalkan pengen misalkan mengadakan program ini dengan ambisinya yang besar, dianggap kayak wah ini perempuan sepertinya pengen melangkahi laki-laki dan lain sebagainya. Ketika dia misalkan jadi pemimpin yang lemah lembut, kok ini pemimpin kayak gini, padahal enggak juga seperti itu. Mari kita buktikan bahwa pemimpin itu bisa dengan beragam karakter. Dia punya karakter masing-masing yang pastinya menyesuaikan dengan organisasi ataupun lembaga yang ia pimpin. Toh banyak contoh-contoh pemimpin perempuan yang memiliki karakter masing-masing tapi dia bisa mengemban amanah itu dengan baik. Mungkin contohnya ada Presiden Republik Indonesia kita yang dahulu Ibu Megawati yang terkenal karakternya dengan sangat tegas dan juga dia punya karakter tersendiri gitu sebagai seorang pemimpin perempuan. Terus juga mungkin kita bisa melihat kalau dari sejarah Islam mungkin kita kenal dengan Sayyidah Khadijah ya. Nah, dia punya karakter tersendiri dalam bidang ekonomi, bagaimana dia juga bisa menempatkan posisinya entah itu sebagai seorang perempuan ketika di rumah seperti apa, seorang pemimpin itu seperti apa. Dan ada juga karakter pemimpin yang lemah lembut dan mungkin itu bisa lebih merangkul teman-teman misalkan di lembaganya, organisasinya. Jadi jangan dipandang emosi ketika marah-marah ataupun misalkan ketika lemah lembut itu dipandang tidak baik, tidak. Justru kecerdasan emosional itu yang diperlukan di organisasi. Ada kalanya kita memimpin itu dengan lemah lembut ketika misalkan lingkungannya itu memang karakternya itu bisa dibawa atau dipimpin dengan cara lemah lembut. Ada juga organisasi atau lembaga yang memang kitanya harus keras. Ya gak apa-apa menyesuaikan dengan lembaga atau organisasi itu sendiri. Jadi apapun bentuk emosinya sebetulnya itu baik. Bagaimana kita tinggal menempatkan emosi itu dengan secara bijaksana seperti itu. Ya, sangat luar biasa sih. Aku setuju juga nih Kak dengan perempuan yang katanya sangat emosional ketika memimpin, akan tetapi emosional itu tuh ternyata bisa ditempatkan ketika porsinya masing-masing gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkannya aja nih ya Kak. Justru akan jadi senjata utama ketika perempuan itu bisa menyeimbangkan antara emosi dan juga logika tuh Teh. Jadi emosinya tetap berjalan karena di organisasi kalau cuma logika aja tapi tanpa ada emosional secara dekat misalkan merekatkan anggota-anggotanya itu juga akan sangat kurang dan tidak akan terasa gitu kekeluargaannya, keterikatannya. Jadi dua-duanya harus seimbang, logikanya berjalan, emosional juga dikontrol seperti itu.
Betul banget ya Teh ya. Yang penting tuh bisa menyeimbangkan antara emosional dan juga logika bagi kita perempuan-perempuan di luar sana yang memang pengen menjadi seorang pemimpin nih. Karena jangan merasa dibatasi gitu ya Teh. Nah, saat ini perempuan kan kerap diberi beban berbagai standar, apalagi era digitalnya muncul standar-standar baru dari berbagai macam sosial media juga gitu. Harus tampil cantik, harus banyak followersnya, lemah lembut sikapnya gitu. Pokoknya pengen yang ideal dari berbagai sisi gitu. Nah, gimana sih cara perempuan tuh bisa tetap waras ya menjaga mentalnya di kala banyak banget tekanan-tekanan ya pressure dari lingkungan untuk dia menjadi sempurna gitu Teh. Gimana nih menurut Teteh sendiri gitu? Yang pertama, perasaan insecure atau kita merasa kurang ini kurang itu kita terima dulu. Oke, sebagai manusia kekurangan itu hal yang wajar dan memang tidak ada yang sempurna, manusia itu pasti ada kekurangannya. Mungkin sosok yang kita kagumi, wah public speaking-nya oke, prestasinya oke, intelektualnya oke, dan juga jabatannya punya posisi yang bagus. Wah kayaknya itu impian semua orang. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana dia di lingkungan keluarga apakah ada masalah atau tidak. Pasti ada sisi di mana orang tersebut memiliki kekurangan. Jadi hal yang perlu kita lihat yang pertama, kita syukuri terlebih dahulu, kita pasti punya potensi apapun itu bentuknya. Dan kita juga terima kekurangan itu. Justru dari kekurangan itu kita bisa belajar. Semisal nih, misalkan awal-awal Lisma sempat ragu nih untuk daftar di duta karena wah ini kayaknya bersaingnya bakalan sama orang-orang yang jago public speaking, sedangkan Lisma masih tahap awal. Tapi ketika kita melihat kekurangan itu sebagai sebuah peluang, sebuah potensi untuk bisa belajar lebih banyak, nah itu justru akan menjadi pemicu kita untuk bisa terus menjadi lebih baik. Jadi tinggal bagaimana sudut pandang kita menempatkan sesuatu itu pasti ada hal positifnya, ada hal baiknya. Sebetulnya mau itu ujian, mau itu rasa sakit, terus ada rasa bahagia, sebetulnya dua-duanya baik. Tapi kadang kita merasa cuman rasa bahagia aja yang disyukuri, rasa sakitnya itu ujiannya tuh jarang disyukuri, kayak ngeluh dulu, gak apa-apa ngeluh, tapi setelah itu oke, pasti ada jalannya, karena setiap masalah pasti ada jawabannya kayak gitu deh. Ngeluh dulu baru kita usaha cari Gak apa-apa, solusi iya gitu. benar. Kadang kala gitu ya Teh, karena kan ya kadang kita kena pressure sih tadi karena lingkungan yang harus kita ideal seperti ini kan kadang beban banget ya buat kita selaku perempuan. Tinggal ini sih Teh, kalau misalkan dapat komentar yang kurang enak, apalagi kita misalkan baru melangkah aja mau berproses tapi cibirannya di mana-mana, ujiannya di mana-mana, udah jangan didengerin gitu ya. Kita punya dua tangan dan dua telinga, tinggal ditutup. Kita tinggal fokus pada apa yang mau kita capai, berproses konsisten. Nanti pun orang lain yang tadinya mungkin berkata yang tidak-tidak, pada akhirnya nanti pun mereka akan merasa bangga dan juga merasa oh orang ini ternyata bisa sukses juga, seperti itu. Tinggal pembuktiannya sih Teh. Kalau ada komentar negatif jangan didengerin aja. Luar biasa sekali ya. Nih tanpa terasa ya Kalisma, kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir nih Kak. Waduh, bincang-bincangnya sangat seru sih. Jadi waktu terasa begitu cepat gitu. Terakhir nih, jika kakak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada perempuan di luar sana yang sedang berada di titik terendah dan kadangkala merasa kehilangan arah gitu, apa sih yang mau kakak sampaikan kepada mereka gitu Kalisma? Oke, boleh. Halo teman-teman perempuan dimanapun berada, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi down, terus juga lagi ngerasa putus asa, gak apa-apa, it's okay. Ada masanya kita harus jeda dulu. Kalau di paragraf, kalau di teks itu kan ada koma, tapi koma itu bukan berarti pertanda kita berhenti, tapi kita jeda dulu, nafas dulu. Oke, kita mulai lagi ke paragraf selanjutnya. Karena kalau kita lihat di teks itu, kalau misalkan satu paragraf tanpa ada koma, tanpa ada titik, kita kan jadi bingung tuh Teh. Bacanya kayak gimana dan juga tidak ada improvisasi. Nah, begitupun juga dengan hidup. Hidup pun perlu jeda, perlu istirahat. Di mana kita ada down, kita istirahat dulu. Setelah itu kita evaluasi apa yang perlu kita benahi, lalu kita mulai lagi. Dan jangan pernah merasa oh kita ketinggalan ya, teman-teman yang lain udah bunganya tuh udah bermekaran, semisal impiannya itu udah tercapai, sedangkan kita masih di sini-sini aja terus. Gak apa-apa, justru disitulah titik dimana akan menentukan kita nih mau stuck di sana atau justru tetap melangkah, berjuang, mengupayakan itu. Kan lebih baik mencoba dan juga gagal terus kembali lagi daripada tidak sama sekali, seperti itu Teh. Nah, ternyata sangat luar biasa sekali ya.
Nah, Sobat Kopa, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai duta kampus dan peranannya serta representatif dari Kalisma, satu perempuan yang sangat luar biasa hebatnya di usia muda di Cirebon ini. Nah, kita akan sedikit berbincang-bincang lagi nih, Sobat Kopa, terkait dengan isu-isu keperempuanan di Kalisma. Karena kebetulan banget, Kalisma ini seorang perempuan yang menginspirasi banyak orang gitu. Nah, menurut kakak bagaimana sih cara perempuan itu dapat menunjukkan potensi dirinya tanpa harus menjadi public figure atau menjadi pejabat-pejabat tinggi di 2000-an kali? Untuk bagaimana kita bisa mengembangkan ya potensi lebih dalam dari diri kita, sebetulnya kan kita itu diciptakan dengan berbagai macam anugerah ya. Ada yang dianugerahkan dengan mungkin dari segi public speakingnya, ada dengan seni perannya, ada dengan intelektualnya, ada dengan mungkin hafalannya dan lain sebagainya. Nah, itu semua orang punya ciri khas dan karakter masing-masing. Tinggal bagaimana kita mencari potensi tersebut dengan apa ya, tentunya dengan berbanyak pembelajaran pengalaman, entah itu di forum manapun, di masyarakat, di kampus, di organisasi seperti itu. Dimana kita di sana nanti kita bisa mengasah dan mengetahui sebenarnya potensi kita ada di mana. Di sana ketika kita sudah menemukan, oh ini potensi saya, ini passion saya kayak gitu, ini hal yang saya rasa ini bisa deh untuk impian yang besarnya. Misalkan salah satunya mungkin dari Fatsun, misalkan ada yang pengen jadi reporter di tingkat internasional, itu kan bisa dikembangkan lebih lanjut kalau misalkan kita sudah mengetahui potensi kita ada di mana. Dan juga teman-teman jangan merasa bahwasanya kita untuk mengembangkan potensi itu kita harus punya jabatan tinggi dulu, enggak. Justru kita harus mulai dari yang lebih kecil, karena orang besar itu justru mereka merangkak terlebih dahulu, yang penting yang pertama keberanian dulu, diniati untuk bentuknya, terus juga konsisten. Setelah konsisten, nantinya ketika keberanian itu sudah ada, persiapan itu sudah ada, nah ketika datang kesempatan pun nantinya kita akan jadi orang besar di mata orang-orang yang tepat. Jadi kita mungkin tidak bisa ya untuk menuntut orang lain suka terhadap kita, tapi selagi itu hal yang baik, hal yang positif dan juga tidak merugikan orang lain, selagi itu kita tidak untuk melanggar lebih lanjut. Nah, ternyata sangat luar biasa sekali nih sesi ruang obrolan kita di POVA episode pertama, ruang dialog ini Kalisma. Sangat menginspiratif sekali sih pesan-pesan yang Kalisma sampaikan kepada Fatsunis di luar sana gitu. Ternyata menjadi seorang duta kampus itu tidak hanya sekedar soal selempang semata, tapi banyak juga hal-hal yang perlu dilakukan gitu. Kita harus bisa berdampak bagi lingkungan sekitar, harus bisa menjadi representatif bagi lingkungan, harus juga tetap bisa berkolaborasi juga supaya yang lain merasa memiliki juga nih sama kampus kita tercinta. Karena kapan lagi gak sih kita bisa merasa memiliki di kampus Untek Cinta ini, keburu lulus gitu ya, kata betul. orang mate. Nah, menjadi seorang perempuan juga tentu tidak mudah nih, apalagi dari perjalanan Kalisma selaku duta kampus ya pasti banyak banget hal-hal yang pernah menjadi struggle-nya Kalisma sendiri. Tapi Kalisma bisa bangkit dari kestrugglean Kalisma gitu, bisa menginspirasi lagi. Tentunya menjadi seorang perempuan juga tidak harus mengikuti standar-standar yang ada ya Kalisma gitu. Bisa menciptakan standar baru juga gak apa-apa, karena kita juga butuh space untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin itu aja sesi diskusi kita di ruang obrolan POVA episode pertama ini. So, akhir ini, host yang paling happy yang nemenin kamu selama beberapa menit tadi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.